فاتبعوا يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب
saham. Dan sebagai pemerintah harap bae lah nganda alokasi yang niki nggih Bang Guru. Kalau di kecamatan sendiri niki sampun ada sumbangan ala kada berupa semen dari kecamatan. Namun ampura secara pribadi yang belum nyumbang niki tuan nggih, mudahan arak rezeki lemalat nggih. Bapak Ibu, seperti yang sampaikan tadi, Bapak Tuan Guru niki punya 2 gelar, gelar dunia dan gelar akhirat. Beberapa waktu yang lalu yang ngiring beliau di pembangunan menara masjid di Dusun Bebuah, sehingga ampura Tuan Guru makanya yang bilang insya Allah ada dari pelunggu sumbangan karena beliau juga menyumbang di sana lumayan kan gitu. Mudah-mudahan Masjid Kobang juga mendapat ya minimal marak li bebuka niki cuma nggih nasa setuju. Nggih Bapak Ibu yang kira banyak yang sampaikan dalam sambutan niki nggih dawak kita ngiring sama-sama pirengan atau mengikuti apa yang akan disampaikan beliau. Karena bagi kita di Lombok tiang kira Tuan Guru, masalah maulid itu sudah final bahwa ini boleh halal, tidak seperti yang banyak di medsos. Ada juga saudara-saudara kita yang tidak membolehkan maulid. Tapi yang bikin tiang risau Tuan Guru, makin banyak dari saudara-saudara kita yang melaksanakan maulid di keruanan dan niki Tuan Guru berjoget macam di dalam masjid, sehingga kita risau, sehingga perlu kita tetap dapat pencerahan bahwa sesuatu yang halal juga tidak boleh berlebihan cara-caranya. Niki pendapat yang sebagai yang tidak pernah belajar ilmu agama Tuan Guru. Jadi Bapak Ibu yang kira demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lalu Agus Mawardi SOS MM. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yakni uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustamin Hafifi LC Eskom MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis-garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dani Bapak Camat Kopang, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Bapak Kapolsek yang hormati, Bapak dan Ramil yang hormati, pimpinan Takmir Masjid Darussalam,
Ayahanda Dr. Adus lalu Ilyas Munir yang Masya Allah 15 tahun yang silam sama-sama berjuang. Mudah-mudahan beliau panjang umur, tetap sehat walafiat fi taatillah. Dan ini Bapak Kepala Desa Kopang Rembiga yang hormati, Sanakda Sahibul Fadilah lalu Prawira Badrus Salam selaku penerus daripada Sahibul Fadilah Almarhum Al-Mukarram, Masya Allah, zuriyah daripada Sahibul Fadilah Almarhum Al-Mukarram lalu Suparlan. Mudah-mudahan beliau akan menjadi pengganti yang akan meneruskan perjuangan ayahanda kita, tokoh kita di Kopang. Yang baru saja hadir, Sanakda Sahibul Fadilah Al-Ustaz Faqih, sesuai dengan namanya, orang yang sangat faqih. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan para tamu undangan yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, yang tiang hormati adik-adik remaja Masjid Darussalam yang luar biasa, yang saya cintai dan banggakan, Ninik Mami Sanak Bija, hadirin wal hadirat, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah berkat kecintaan kita kepada beliau pasti kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun mahabbah itu ada dalam hati kita, maka dijamin kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesyukuran yang tak terhingga. Alhamdulillah, yang secara pribadi merasa sangat terhormat diundang di tempat ini, yang sebenarnya ampura saya merasa tidak pantas untuk memberikan pengajian di tempat yang istimewa ini, karena di sini banyak lampu yang jauh lebih besar. Ibarat dile searak lek Kopang niki 100 watt, sedangkan tiang hanya 5 watt. Alah, dan bau segitar lungkep. Namun karena husnuzan daripada pelungguh Sami, sehingga tiang diundang. Alhamdulillah, ini suatu nikmat yang luar biasa, tiang bisa membersamai pelungguh Sami di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat terpesona dan Masya Allah bangga, masjid yang begini besar dihadiri oleh jamaah yang luar biasa, full. Kadang-kadang masjid kocet dan bau penuh. Kadang-kadang pengajian ampura sering yang dapat bertemukan niki. Kualen searak berselanggah bilang tekan. Sama kaca nak 10 tolang sinteng ngoang. Sarina je ini en vega luwe en. Lagu jadi ngeraos.
Lagu alhamdulillah lewat Masjid Darussalam yang begini besar, hadir jamaah Kopang luar biasa. Ya. Ternyata terkadang tidak selamanya kota itu lebih jelek daripada dusun. Ternyata kota ini lebih bagus daripada pelosok-pelosok mangkit ini. Tapi kita bangga karena Kopang niki Masjid Darussalam adalah pimpinan dari masjid-masjid Kecamatan Kopang. Ini pimpinannya. Ini sebagai barometer daripada Kecamatan Kopang. Kalau di sini hebat, maka insya Allah Kecamatan Kopang sekecamatannya insya Allah menjadi bagus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yakinlah bahwa malam niki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Secara ruhaniyah kita sedang menyambung kepada beliau. Secara jasmaniah beliau makin niki dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Jasad beliau di sana. Tetapi secara nuraniyah, secara ruhaniyah, beliau niki adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Nur Muhammad niki menyeluruh para jamaah di alam semesta. Dimanapun ada orang merayakan maulid beliau, beliau hadir secara nuraniyah. Yakin pelungguh ibu-ibu? Lamun HP santer sit yakin nggih. Tetut nelpon nyambung datang Madinah. Tetut nelpon nyambung datang Mekah. Di cara payah nganti nun terkena assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Apa gawe mata kenya ke toko loh nih. Tanpa jarak, maka kita langsung mengkhitop. Sekalipun jarak kita sangat jauh, sama juga dengan di saat kita membaca selawat kepada beliau, kita langsung mengkhitop beliau. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Kita bilang alaika, tidak kita bilang alaihi. Secara bahasa Arab niki sanagda Ustadz Faqih, beliau sangat paham betul bahwa dhamir khitab itu dipakai kalau kita sedang berhadapan. Namun jauh kita pakai dhamir nabiyul ghaib atau orang ketiga. Tetapi di saat kita membaca selawat kita bilang sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Apa artinya para jamaah? Kita berkomunikasi langsung dengan beliau. Walaupun kita berada di Kopang, tetapi sambungannya tanpa jarak niki para jamaah. Begitu kita bilang assalamu alayka, langsung dijawab oleh beliau wa alaikassalam. Di dalam tahiyat sembahyang yang pelungguh sami, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengatakan assalamu alayka. Tidak kita bilang assalamu alaihi. Kenapa niki para jamaah? Karena pada dasarnya kita tidak ada jarak dengan beliau. Dimanapun kita mengucapkan salam, di atas Gunung Renjani pun yang tidak ada di sana sinyal HP. Namun total wah di nara, wah di tahun telepon, wah tidak ada sinyal. Tapi kalau sinyalnya Rasulullah nyambung dimanapun. Jangankan di dunia niki para jamaah, di bulan saja kita nelpon kepada beliau langsung nyambung karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Kita merayakan maulid beliau makin niki untuk semakin mengenal beliau. Adik sak sayang kangen, adik sak sayang cinta jog beliau para jamaah. Di samping itu kita ingin menanamkan mahabbah itu kepada anak-anak kita, zurriyah kita, penerus kita. Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum mahabbata Rasulillah."
Ajarkan anak kalian bagaimana supaya mereka mencintai baginda Rasulullah. Dipakai di sana menggunakan fi'il amr lil wujub, wajib hukumnya tiang pelunggu sami mengajarkan anak-anak kita bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Kalau ada anak kita tidak mengenal nabinya, maka yang berdosa adalah kita sebagai orang tuanya. Maka wajib ini. Salah satu cara kita untuk menanamkan mahabbah itu lewat perayaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini luar biasa, yang lingsir-lingsir tidak terlalu dipakai karena ingin mengkader yang muda-muda. Sepajang-pajang, masya Allah. Karena memang tujuan kita mereka ini para jamaah, supaya mereka tertanam dalam hatinya mahabbat Rasulullah. Lewat pengajian-pengajian seperti inilah kita memperkenalkan siapa sebenarnya beliau niki. Karena beliau niki bukan manusia biasa. Huwa basyarun wa laysa kal basyar. Beliau manusia sebutannya, tetapi bukan seperti manusia biasa. Waktu keketuaan malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kam umruk? Pira aja keluar umur mau makin malaikat Jibril bahasa sabda Rasulullah. Pira tahun umur? Nabi bahasa malaikat Jibril lah adri. Ndek ketahuan pirah kayak umur ke. Cuma enggak ansa mau inget sekali dalam 70.000 tahun saya melihat cahaya bintang yang begitu indah. Tidak ada yang menyamainya. Satu-satunya dia bintang yang muncul itu sekali dalam 70.000 tahun. Dan saya pernah melihatnya 70.000 kali. Aneh pira jari nomor malaikat Jibril. Saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita ini, tapi yang kecil-kecil aja yang boleh jawab. Lamun tahu bank hadiah nana. Berapa jadinya umurnya? Malaikat Jibril. Beliau pernah melihat cahaya bintang yang tidak sama dengan yang lain. Satu-satunya dia sendiri beda. 70.000 tahun sekali dia muncul. Dan beliau pernah melihatnya 70.000 kali. Berarti pira wah umur malaikat Jibril? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Kalau Masjid Darussalam tadilah langsung yang terpantau sih Pak Camat. Kalau anggaran pemerintah Pak Camat sudah tutup niki pengusulannya untuk tahun 2026. Insya Allah mudah-mudahan umur kita masih panjang, kita anggarkan nanti tahun 2026 untuk pencairan 2027. Lah lagu Arwan Wahjari. Sila insya Allah lamun anti anggaran pemerintah jak belolalo. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau di masjid Napiaran bebuak kemarin aparan sekedar enggi sekedar seket sak namun niki jadi tidak semel seket sak. Insyaallah mudah-mudahan 2 kali lipat. Adapun kalau dari pemerintah ya insyaallah kalau masih pembangunannya tahun 2027 ya kita anggarkan tahun 2026 insyaallah. Insyaallah nggih diingatkan tiang kalau bisa proposalnya. Nggih. Ada yang bisa jawab pada adik kami? Berapa tahun? Ndara seke-seke mulai jawab tak simpan hadiah ini. 70.000 kali 70.000 berarti berapa niki? 4,9 miliar tahun. Bayangkan niki. Kita sekarang baru 2025.
Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, tahukah kamu cahaya yang kamu lihat sekali dalam 70.000 tahun itu?" "Saya tidak tahu, wahai Muhammad." "Itu adalah cahaya saya." Itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wallahu a'lam, berarti Nur Muhammad niki berapa juta tahun sudah ada. Maka jangan pernah bayangkan Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Yakinlah para jamaah, dimanapun kita, beliau selalu memantau kita. Ulama pun yang kelasnya Qutbul Aqtab bisa memantau dunia niki, apalagi kelasnya Sayyidul Mursalin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Al-Barzanji banyak disebutkan bagaimana beliau secara khalqan wa khuluqa, secara penciptaannya dan bagaimana akhlaknya. Kita diceritakan penciptaannya untuk kita semakin cinta kepada beliau. Di nara tahu Nabi Debaran, di nara tahu celah. Lamun bahasa gonjong ampun. Nara celah searah Nabi Muhammad niki, mau dipandang dari arah depan, mau dipandang dari belakang, mau dari kanan, samping kiri, tidak ada sedikit pun kurangnya. Gagah luar biasa. Bisa teparanan bintang film gagah-gagah, lebih gagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denara cerita bintang film sengeh penean. Lapun pengudo. Beliau harum luar biasa. Peluh beliau sila lamun pelungguh sami tiang, terutama sok kendek mandi sejelo jak dek semeluah rapat-rapat le batur. Muka ambut di wah ambut wah pengit ampun tuah demen sejelot doang dek mandi. Tapi kalau Rasulullah para jamaah harum luar biasa. Pernah sekali beliau mensare, cuaca panas, mengalirlah peluh beliau. Ngelek, lagu lamun ngelek niki para jamaah, dia keluar bagikan butiran permata. Peluhnya. Anu niki diambil botol sama salah satu istrinya. Muntado. Jangkeun wah guys botol kode niki mau sebinian niki mun ngase beliau. Yo ya jadi apa am dia? Atatayyabu bihi ya Rasulullah. Iya kawih jadi minyak sengeh tiang wahai Rasulullah. Ya Allah. Araan batur kopang sengeh mbok kan. Darah. Bagaimana beliau secara akhlak? Ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi jawaban beliau, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pas seperti Al-Qur'an. Yantabiqu tamamal intibaq. Tidak ada sedikit pun yang piwal akhlak beliau dari akhlak-akhlak yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Semua akhlak al-mahmudah searah Al-Qur'an niki itulah akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, kalau akhlak beliau yang kita bahas semuanya tidak akan habis-habisnya. Tak mampu lisan untuk menjelaskan akhlak beliau. Pada malam ini tiang akan sampaikan sedikit di antara akhlak beliau. Ampura sebenarnya nggih tumben agak kering irap biwih dia. Mula jamu undang ngerawas di cara baik kering belum. Maka nanti tahu ke jamu kering dapat. Pengaruh beliau Kang Inam jus gede. Nggih. Lain doang ya pengaruh. Lamun arak beliau niki leger yang ngerawas. Nggih. Makin para jamaah ini yang perlu dia sampaikan karena sekarang niki kita di zaman mungkarat. Kita di zaman fitnah.
negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita saling caci maki. Gedung DPR dibakar. Wah, ndek jadi DPR mondek ke demo. Hari dah penyesal. Ya Allah, sekarang. Niki kenapa para jamaah? Karena selama ini para jamaah kita terprovokasi oleh berita-berita bohong. WA, Facebook, YouTube, TikTok. Dit ketahuan bisa kena dit salah. Terkadang yang bagus dikatakan jelek, yang jelek bagus. Enggak makin niki cara menghadapi zaman niki para jamaah. Nabi bahasan ulama, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat, setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kuat-kuat berzikir, kuat-kuat istighfar, baca selawat dan membaca Al-Quran. Adik rahimakumullah. Nggih, ada sifat beliau yang luar biasa. Nggih. Beliau niki tidak senang mendengarkan berita-berita yang tidak jelas. Bahkan berita yang jelas pun beliau tidak mau mendengarkannya kalau berita itu berita yang jelek. Apalagi kalau menjelekkan orang lain. Pernah sahabat bercerita kepada beliau tentang sahabat yang lain, menyebutkan aib seseorang sahabat, langsung di-stop oleh beliau. Stop. Jangan ceritakan saya hal seperti ini. Saya ingin hati saya bersih, kata beliau. Lah mau makin ya para jamaah kedemat tengah berita, kedemat tengah cerita. Sok nak ceritaan aib batur jak kalah wartawan. Saya penok pengenuana. Berbeda tuh. Terus. Papa batur cerita saya bagus-bagus jak. Arah sama dia cerita. Kenapa? Karena kita semakin niki para jamaah kebanyakan kena oleh penyakit SMS. Bukan dengan penyakit SMS, Ibu. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Lamun sak bagus-bagus jangan cara tertarik dengan lagu lamun sak lengek-lengek jaim Allah sangat gacin penasaran milin bay lanjutan, padahal itu merusak hati kita. Lamun tuah ceritaan kelengekan batur mun tak lain sebeng sila baik demet bedai mun tak ini sak ngengos bare. Wah kedung lengek namun dengan niki le dan maten tiang penunggu salami. Wah kedung lengek demet bedai mulain bocong terus. Yang saya khawatirkan ngonek-ngonek kuat lalu bocong permanen jadi. Hati-hati. Rasulullah SAW tidak senang mendengarkan berita-berita yang menjelekkan orang lain. Di stop, jangan, tidak usah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada jamaah, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan yang namanya berprasangka buruk gitu. Terlalu banyak prasangka.
mun bau andene arak sampai berita jok tiang kulungusami sak lengek-lengek tentang batur. Apa bahasa ulama niki para jamaah, Sufyan Tsauri mengatakan fatlub lahu udhran, fatlub lahu a'dzar ila 70 udhran, cari udurnya. Mun bau ada yang jangka 70 udzur, cari dia sang narak jaga di antara 70 itu udzurnya. Kenapa dia orang ini begini? Lamun dia narak baik maka 70 niki kita mengatakan la'allahu lahu udhrun la a'rifuh. Mungkin saja orang ini ada udzurnya tapi saya tidak tahu. Ambil contoh para jamaah. Ini seriusan DGL HP memberitakan tentang seseorang begini bisa kelengekan. Oh sang Yemeni jaga tiang pun mentia. Dedet langsung pelengek. Dedet langsung abaran tuduh orang itu jelek. Oh sang Yemeni jaga. Ampun sampai marah niki kita cari jalan supaya kita tetap husnuzon kepada orang lain. Kalau kita husnuzon, ada orang yang jelek tetapi kita berprasangka baik, diketahuan dengan niki lengek lagu mutbaranai dengan solah nih, kita tidak salah, kita tidak berdosa. Tetapi sebaliknya para jamaah dengan solah mutbaran lengek lah lemak bahaya nih para jamaah, itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ande narak wali mutparan wali misal lagi telakar jangan bireng misal ampura sabrit telakar bireng ndek apa ampura oh dia jak wali dia masyaallah telakar doang jangan bireng si kuan sujud prasangka baik kita, ternyata dia bukan wali tetapi dia adalah penipu misal pas sekenyengkan panas jelo niki tuh sengaja petempel misal niki. Apakah kita salah mengatakan orang ini wali? Kita tidak salah. Kita tidak salah. Ndet merdosa. Tetapi kalau sebaliknya, demen denarak rawan birang telakar dengan dia aja jarang sujud. Darak bayruan, tanda-tanda kesalahan dia masih meloneng berantakan darak bayruan. Dengan dek pacu. Ternyata dengan satu rakaat dan tahajud bilang malam lagu ampun denarak birang lantaran bersujadah nu tebal isian karena dia tidak mau enggih nampak niki lah merdosen kita separan dengan di ibadah, ternyata dia adalah ahli ibadah. Dari tenda para jamaah husnuzon kita niki akan kita mendapatkan buahnya. Lamun toh berprasangka baik, baiklah yang kita akan dapatkan. Allah berfirman dalam hadis kudusi, ana inda zanni 'abdi bi falyazunna 'abdi ma syaa. Saya itu tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Maka silahkan dia berprasangka sekehendaknya. Dicontoh para jamaah. Contoh dengan prasangka baik, akhirnya Allah memberikan sesuai dengan prasangkanya. Arak dengan yang lalu ngerampok, ia pegawaian dengan niki lalu ngerampok. Musopo waktu ampun tangan yang jurus ke dia. Lelah dan tokol, yang baru pulang dari KLU, dari apa dan Senaru. Yang kita baru hampir maghrib yang sampai rumah niki. Jadi wah pesot buit. Yang lanjutkan cerita niki. Orang yang profesinya sebagai perampok, lalu ngerampok bedait kance sopok penduduk
kenyangkan lek bangket mun beslewanan assalamualaikum waalaikumsalam munin perampok niki berjawab embe delumbar semeton bahasa dan mungkin nak berjawab kalau ngerampok kan apa unin ak lalu jihad fisabilillah. Masya Allah ini berdaya. Orang yang diberitahu bahwa ini orang yang akan pergi jihad, dia teringat dengan suatu fatwa seorang ulama, satu pengajian seorang ulama mengatakan lamun dengan lalu jihad dari sejak melangkahkan kakinya makbul doa. Ini nak tolak doa. Lah kesempatan ini unin. Arak berduin bija, wah bertahun-tahun sakit macam lain peta noat dan ini sehat. Nah meja ini terdoa unin dengan lalu jihad dan tahun perampok. Mun pesila juluk terbalik ngelor juluk. Kebetulan perampok ini kial apa? Si cemohan. Enggih sila unin. Tepriapan tegorokan manok segala mun ngelor jangan besuk dimenwahkan terap Nabi bahasa nepin balik aktunas doen tenane doa Nabi bija anak taniki wah kengonean sakit macam lek peta nawat didik bae sehat macam doa ini sehat mu nane jak siden selalu jihad yakin dia insyaallah doa pelingkih ya makbul lah tinjau perampokan ini nyala nani jadi aduh nani mau ngaku nani lah nyala mas akhir malik kan pura-pura nyalehan mah biai mah gaya sak pedai lagu kenyangkan sak doa niki Nabi bahasa ya Allah Engkau maha tahu tiang niki perampok ya Allah. Kedoaan dek pantas ya Allah malik kedoaan dengan ya Allah lagu si husnuzon dengan di jok tiang ya Allah muka tunas dapat sehat ya gamak bijen jama-jama orang ten lagu ndek yang sebelik suara dalam mangan ini sedang bel komat kamit lagu iya ni lama mun pura-pura aran jawah tilik tuan guru niup milun niup oh ni dah ni sila bengenam mau rapus saya sekecet ni dah gaya lalu menyerak lalu pamit bareh takut nak kendaitan pamit wah engke mulai perang mau aneh bin ajaib para jamaah nikilah makna daripada ana inda zanni abdi bi falyazunna abdi ma syaa. Masya Allah. Mara kunyi awarapuh nun pinam murapus musehat kanak diki para jamaah sehat ya Allah si syukur baik ama niki ya Allah mula nak tetu baik dengan lalu jihad jak mula nak makbul doa padahal perampok ada ngedoang lemak de mena ulik jihad jak kantih ya wah ni mu tetu para jamaah enggih saran paicen nenek kebetulan jaga pas nulik kenia kenyangkan lek bangkat badaita dan malik kenyangkan oros sampi mau ngerampok sebeton dia jadi husnuzon wah sampun selesai jihad alhamdulillah mau berbeh menang ni mau ke ghanimah sampai jadi bagian ke tiang mau sila mari kali sekali sila ngelor ni on teh kebetulan ni malik dia menuangkan ngelor mau terima kasih berkat doa pelungguh alhamdulillah anak tiang sehat niki usah bekedek niki ya anak tiang lah saran hidayah niki para jamaah ternyata lewat itulah dia dapat hidayah melangsung nengker nangis niki apa unin ya Allah ternyata tekabulan aran doa
Padahal tiang niki dengan lengek, tiang niki dengan kotor. Wah dekat cocok kekabulan doa ke lagu berkat husnuzon dengan sangendeng doa mudah kabulan dan doa ya Allah. Dari sanalah dia mulai bertaubat. Apa pesan dari kisah niki para jamaah? Kalau kita husnuzon, Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangka baik kita. Angka ampura para jamaah dulu, waktu tiang baru-baru pulang dari Mekah, luwek dengan neneng doa, lagu dekuah semel. Karena tiang tahu diri, tiang niki orang kotor, orang jelek. Yang gak cunas, dan guru doa, nek nilai, nek semel, nek tahu nek kapal doa nuning kan. Lawang jak bajen kisah niki dalam kitab nika, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan niki. Di sanalah saya paham bahwa ternyata kadang-kadang doa itu bukan karena yang berdoa. Doa itu terkadang gara-gara keyakinan orang yang minta doa. Agak makin lah dengan ngendeng doa aja, arah masuk sawah baik. Padahal di tahun doa, munggah mau baca petih. Mun ngendeng dengan mudah-mudahan apa sak milih si tengah sak ngendeng doa terkabul al-fatihah. Tiang yakin karena keyakinan orang yang minta doa ini mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Lamun kayak kembalian jak pribadi tiang ya dik cocok. Anak dan doang sakit pira kali menera ende ini sehat. Ada nuah ruan. Kadang-kadang ja lagu ieu dongak lolo jaga ulin deparan nggih. Ampura. Wah sekali niki tendeng doa arak keluarga dari didik sugulana kan. Ampura. Ternyata tetun nih dengan toak sakena dongak lolo niki tetun. Buktiannya sendiri. Dengan niki di doa dan ini sugul mungkin ingat di dalam kitab tafsir ada di sana ayat yang perlu ditulis enggi mun sebur si ai harus engkawi piring baru amuk coba kadang syarat dengan ngendeng mah coba ilmu seni unik mullah ini nuah mau pas seni nantang yang anak oleh bian-bian dan jauh wah keletang bian-bian jaga lema aru dan ini sugun wah macam mentek macam si tulisan lantong-lantong mau peru yang semenu-nu dan ini anu lah para jamaah terkadang tetun niki dongak lo mau aneh bin ajaib ampura bisa pensiunan abri datang. Oh coba tunas tiang ya anak pengarek-arek papu nah coba munia bacaan doa mu sehat mu sugul mereka nak kena aneh kalah doa tuan guru si boleh abri. Makanya jangan pernah meremehkan siapapun. La tahkiranna minal asya'i syai'an. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan siapapun para jamaah. Ini terkadang di sanalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itulah sedikit yang ingin tiang sampaikan, salah satu di antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berprasangka baik kepada siapapun. Kalau ini yang kita lakukan para jamaah, insyaallah hendak nak ribut Indonesia ini. Selalu kita berprasangka baik kepada orang lain. Nggih. Mudah-mudahan ada rukun kaja tetangga, kaja semeton, nggih selaput niki sesama Islam. Jangan melihat perbedaan-perbedaan niki, kelompok-kelompok niki jangan dilihat. Baik apakah itu adalah NU, NW, Muhammadiyah, kita sama. Allah sudah memberikan kita jalan masing-masing. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kita menjadi satu. Gampang bagi Allah.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki semua kalian menjadi Muhammadiyah misalnya, apa sulitnya? Dan mampu Allah? Sangat-sangat mampu. Tetapi memang begitulah kehendak Allah, dijadikan jalan kita menuju Allah lewat jalan yang berbeda-beda. Mari kita saling husnuzan. Apapun yang menjadi pilihan orang lain itu terbaik bagi dirinya, dan pilihan kita terbaik bagi kita. Sekedar niki yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggih muampura, tadi tiang diamanatkan untuk langsung menutup dengan doa, tetapi tiang tunas maaf selama masih harap sanagda Ustadz Faqih di sini, maka tiang tidak berani berdoa. Nggih mungkin beliau yang akan berdoa. Tunas maaf nggih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه نورا وهدى ورحمة اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة واغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا يا الله واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Haji Mustamin Hafifi LC Eskom MPD dan Ustadz Dr. Lalu Paki Saiful Hadi SAMM yang telah memimpin doa. Para hadirin yang terhormat, acara demi acara telah kita lewati bersama dan tibalah kita pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan tamu undangan, demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah.
Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.